lebih dari pemenang. Come on, sing it out. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Come on, sing it out. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yang percaya saudara, katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang sepakat dan percaya katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Thank you Lord. Katakan jika Allah di pihak kita, saudara lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang saudara. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yang percaya kita lebih dari pemenang katakan amin. Dalam segala perkara saudara, kita pasti menang. Katakan saya lebih dari pemenang. Come on. Saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saudara, katakan sama-sama. Jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun saudara yang sanggup. Sebab kita lebih dari pemenang. Come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang sepakat sorakan haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau sempurna. Dan kami tahu Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami. Kuasa-Mu nyata sempurna ya Tuhan. Thank you Holy Spirit. Thank you Father Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Menjamah melawat kami ya Tuhan Yesus. Masih kira ku menyembah dalam
Tuhan hadir menjamah setiap kami ya Tuhan. Yes Lord, kemenangan-Mu terjadi di sini, di tempat kami Tuhan. Katakan ku menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tahta kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kekuatanku Tuhan, kekuatan hanya dalam hadirat. Panggil namanya Yesus. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Jamah setiap kami, jamah setiap umat-Mu ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau nyata Tuhan, terjadi di sini. Angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, bebaskan roh-Mu, sembah Dia, sembah Dia, sebab Kau hadir di sini Tuhan. Oh, mengubah hidup kami sesuai rencana-Mu. Katakan segenap jiwa kami, come on. Segenap jiwaku memuji-Mu. Wow, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami Tuhan, oh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Lawat kami Tuhan, kami rindu perjumpaan dengan Tuhan. Yes Lord, ada kesembuhan, ada kemenangan-Mu, ada pemulihan-Mu ya Tuhan. Yes Lord, sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa-Mu, jamahan-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima
Spirit. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat, Tuhan, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lift up your hand, lift up your hand. Come on, sing it out. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau ya Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada yang menyamaimu ya Tuhan. Engkau sumber segala sesuatunya ya Tuhan. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yes, yes, kami percaya bagiku. Sekali lagi saudara, sekali lagi dengan iman. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Dengan penuh iman, dengan penuh percaya saudara, itu yang Kau sediakan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Dia yang menyediakan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Shalom, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh beribadah Bapa, sungguh kami bersyukur. Tuhan, kami tahu kami ada hari ini, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena penyertaan-Mu dan juga perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat gereja kami, buat GBI Sukawarna Bapa. Kami mau mengangkat tangan kami buat pemimpin kami di gereja ini Bapa. Kami mau berdoa buat Paniko beserta ketiga wakilnya, buat Pak Joni Lumanto, buat Pak Daniel Arif, buat Pak Kamarga Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan mereka adalah orang-orang yang udah Tuhan pilih untuk memimpin di gereja kami ini Bapa. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang udah Tuhan urapi untuk memimpin di gereja kami ini Bapa. Tuhan, kami minta hikmat-Mu lebih lagi turun atas setiap mereka. Kami minta urapan-Mu turun lebih lagi atas setiap mereka Bapa. Engkau yang boleh berikan visi misi-Mu lebih lagi Bapa. Kami percaya Tuhan mereka adalah orang-orang yang udah Tuhan urapi buat memimpin gereja kami sesuai dengan visi misi dan agenda Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Oma Lelen dan keluarga Tuhan. Tuhan yang boleh berikan kesehatan yang terbaik buat Oma Lelen dan keluarga. Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan kedamaian buat Oma Lelen dan keluarga Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Legacy Center Bapak, buat Pastor Ivan dan juga Pastor Daniel. Tuhan, kami percaya mereka adalah orang-orang pilihan-Mu. Engkau yang boleh berikan
hikmat buat mereka lebih lagi. Kami berikan hatimu buat mencintai generasi muda lebih lagi Bapa. Kami juga minta Bapa, kami boleh berikan visi misimu lebih lagi Bapa, supaya boleh membawa legacy center sesuai dengan agenda dan juga visi misi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap connect yang ada. Kami percaya bahwa hubungan antara mentor dan menti boleh semakin dipererat Bapa, dan kami percaya boleh banyak muncul lebih banyak connect-connect lagi Bapa dari connect yang ada di Legacy Center Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami tidak lupa berdoa buat negara kami tercinta, buat Indonesia. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk Indonesia. Tuhan, kami tahu bukan suatu kebetulan kami ada di Indonesia. Bukan suatu kebetulan Tuhan tetapkan kami di Indonesia Bapa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh ada di Indonesia. Kami berdoa mengangkat tangan kami buat negara kami ini Bapa, buat negara kami tercinta. Kami percaya Bapa boleh ada pelindungan Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya mata Tuhan tertuju atas Indonesia. Kami percaya Engkau yang boleh lindungi Indonesia Bapa. Kami minta unity, kami minta persatuan buat Indonesia Bapa. Kami minta kedamaian untuk Indonesia Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga buat pemimpin kami di negara kami ini Bapa, buat Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin beserta jajaran menteri yang ada. Engkau yang boleh berikan hikmat marifat daripadamu lebih lagi. Engkau yang boleh berikan takut akan Tuhan pada setiap mereka lebih lagi Bapa, supaya boleh membawa negara kami ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya boleh ada penurunan angka COVID di Indonesia. Kami percaya Indonesia boleh pulih, Indonesia boleh pulih dari COVID ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pentakosta ketiga. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga sungguh terjadi dan sedang terjadi Bapa. Sungguh kami percaya bahwa boleh ada generasi muda, boleh ada generasi Yeremia yang dipakai untuk Pentakosta ketiga ini Bapa. Tuhan, Engkau yang boleh perlengkapi setiap kami, generasi Yeremia-Mu. Engkau yang boleh curahkan roh-Mu atas setiap kami lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa penilaian yang terbesar dan terakhir sungguh ada dan akan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh yang kami dengar semua daripada-Mu saja Bapa. Engkau yang berkati lidah mulut bibir hamba-Mu yang akan membawakan firman, supaya apapun yang disampaikan dapat berbuah baik dan semua berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh menjamah setiap kami di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman nanti boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Legacyers, apa kabarnya? Puji Tuhan, keadaan semakin membaik hari-hari ini. Kita terus berdoa supaya angka COVID-19 semakin menurun dan semakin stabil. Dan biarlah kita tetap teguh hatinya sama Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan. Dan hari ini kita ada di akhir seri kita tentang how to handle crisis. Yang pertama kita kemarin udah belajar tentang how to handle crisis, bagaimana kita menang atas krisis kehidupan kita. Dan yang kedua kemarin kita sudah belajar how to handle blessing, ya, bagaimana kita bisa menghandle berkat-berkat Tuhan, mengakomodasikan berkat-berkat Tuhan supaya berkat Tuhan itu menjadi kehidupan, bukan membawa kematian. Nah, kita ada di penghujung seri kita hari ini dan saya beri judul firman Tuhan adalah bigger and better. Bigger and better. Tentu mendengar kata ini semua orang senang, ya, menjadi lebih besar, menjadi lebih baik. Dan ini yang seringkali menjadi fokus kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiga hal ini harus seimbang. Dan ketiganya adalah tanggung jawab kita. Ya, kita nggak bisa serahkan tanggung jawab untuk menjaga tubuh, jiwa, roh kita kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan, gitu ya. Nggak bisa. Itu semua tanggung jawab kita. Tubuh kita berolahraga, itu tanggung jawab setiap kita. Kita nggak bisa titip olahraga sama orang lain. Jiwa kita butuh kesenian. Jiwa kita butuh yang namanya rasa tenang, rasa damai, rasa aman, kebutuhan akan afeksi, rasa dicintai. Itu semua tanggung jawab kita.
Bagaimana kita bisa menabur kasih. Kita menabur benih-benih sukacita kepada orang lain. Menabur benih damai sejahtera. Itu tanggung jawab kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita tanggung jawab kita. Apakah roh kita semakin hari akan semakin sehat? Atau justru semakin lemah? Itu gimana kita menjaga kehidupan roh kita. Jangan sampai ketiganya ini tidak seimbang. Kenapa? Kalau tidak seimbang, pasti akan ada masalah baru. Nah, semua orang pasti mendambakan yang namanya menjadi pribadi yang lebih baik. Studi lebih baik. Bisnis lebih baik. Keadaan keluarga, rumah tangga lebih baik. Ekonomi lebih baik. Pekerjaan, promosi lebih baik. Better, bigger. Semua rindu mengalami yang lebih baik. Dalam pergaulan menjadi lebih besar. Menjadi lebih kenal banyak orang, dikenal banyak orang. Itu semua seringkali menjadi kerinduan kita. Tetapi pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menjadi orang yang dapat mengatasi seluruh, all the circumstances, dalam semua keadaan, kita tetap bisa menjadi orang yang lebih baik. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita ya. Gimana ya sekalipun tekanan datang, masalah datang silih berganti, saya tetap keluar menjadi pemenang. Saya keluar tetap menjadi orang-orang yang menang. Nah, hari ini kita akan belajar poin ini, saudara ya. Dan seringkali kenyataannya justru bertolak belakang. Saya Kristen. Saya rajin beribadah. Saya bahkan ketua komsel. Saya adalah pelayan Tuhan. Saya volunteer di gereja. Saya melakukan pelayanan. Saya anak Tuhan, bahkan anak dari hamba Tuhan. Tetapi kenapa ya? Kok saya nggak lebih baik ya hidupnya dari teman-teman saya? Kok saya nggak lebih excellent ya? Kok saya nggak lebih dipercaya ya? Kok saya nggak ngalami yang namanya lebih menang dalam segala keadaan? Kok enggak ya? Malah seringkali saya ngalami gagal. Saya ngalami yang namanya putus asa. Saya lebih sering ngalami yang namanya dihianati, dikecewakan, ngalami masa-masa yang sukar, ekonomi juga berantakan, padahal baca Alkitab kurang gimana, doa kurang gimana, kegiatan ibadah kurang gimana, seringkali kenyataan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini sebuah realita. Terus kalau udah gitu gimana? Ya, gimana nih? Gimana ya masalah keluarga tetap ada, kesulitan ekonomi tetap terjadi. Saudara sadar gak sih? Teman-teman sadar gak sih? Seringkali dari kecil kita didoktrinasi, kita diajar. Sukses, sukses, sukses. Berhasil, berhasil, berhasil. Harus lebih, lebih, lebih. Tetapi jarang orang mengajarkan arti sebuah kegagalan dan bagaimana menghandle kegagalan. Kalau kita mau menjadi pribadi yang bisa mengatasi semua situasi, pertama kali yang kita harus pelajari bukan bagaimana kita sukses, tetapi bagaimana kita berdiri saat kita gagal. Seringkali gitu ya, kita terus dipaksa untuk sukses. Tetapi nggak ada orang yang ngajarin kita, atau sedikit sekali orang ngajarin kita. Orang tua kita bahkan mungkin sedikit sekali yang mengajarkan kita. Bagaimana kita menghadapi kegagalan kita. Ini yang kita akan pelajari. Kalau kita mau bisa menghadapi semua masalah, yang pertama jelas dasarnya kita harus bisa menghadapi kegagalan kita. Sebab seringkali justru kenyataannya kehidupan kita lebih banyak gagal daripada berhasil. Nah, oke, kita akan belajar. Amsal 24 ayat 16 bilang gini. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh. Orang benar loh. Yang jatuh ini orang benar, bukan orang yang gak benar. Orang benar. Orang benar itu artinya apa? Hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Menjaga nilai-nilai kebenaran. Hidupnya adil. Hidupnya penuh dengan nilai-nilai kebenaran yang baik. Tapi kok jatuh? 7 kali pula, banyak amat. Kalau jatuh sekali ya wajar. Ini 7 kali. Tetapi ayat ini mengajar kita bukan soal jatuhnya, tetapi soal berdirinya. Karena dikatakan orang benar 7 kali jatuh, tapi dia bangun kembali. Sedangkan orang fasik dia akan roboh, artinya dia nggak akan jatuh, udah jatuh nggak akan bangun lagi. Nah, jadi jelas firman Tuhan pun mengajar kita bukan untuk menjadi orang yang gila sukses atau candu sukses.
Tetapi harus menjadi pribadi yang tetap kuat sekalipun kita mengalami banyak kejatuhan. Mungkin saya nggak tahu, teman-teman mungkin ada yang terus lagi ngalami jatuh bangun di dalam dosa. Jangan putus asa. Jangan berkecil hati. Yang Tuhan inginkan bukan engkau bangun dan tidak pernah jatuh. Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah kita selalu belajar bangun saat kita jatuh. Sebab belum ada manusia yang sempurna sampai hari ini. Semua belajar untuk menjadi sempurna. Belajar untuk menjadi lebih baik. Keluarkan paradigma bahwa kalau orang benar itu selalu sukses, nggak pernah kalah, nggak pernah gagal. Kita perlu keluarkan paradigma ini. Cara pandang yang keliru. Karena Alkitab nggak pernah ngajar kita untuk gila sukses. Arti dari lebih dari pemenang. Loh kan Alkitab bilang kita harus lebih dari pemenang. Nah arti dari lebih dari pemenang itu bukan berarti nggak pernah kalah. Tetapi selalu bangun saat kita ngalami kekalahan. Itu lebih dari pemenang. Pahami ini. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa bahwa hidup kok gini-gini aja, rata-rata banget, lebih sering gagal daripada berhasil. Kayaknya gue kurang Kristen nih. Jangan terintimidasi dengan itu semua. Ya. Firman gak pernah ngajar kita untuk gila terhadap kesuksesan. Bahkan Petrus adalah rasul yang pernah gagal. Dia gagal menjaga komitmen perkataannya bahwa dia akan mati bersama dengan Yesus. Dengan cara apa? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi endingnya kan bukan di situ. Saat dia berani menghadapi kegagalannya, kita lihat endingnya. Dalam khotbah singkatnya, 3.000 orang bertobat. Dengan khotbah singkat, 3.000 orang bertobat. Kapan? Saat Roh Kudus memenuhi hidup dia. Teman-teman, waktu Roh Kudus datang memenuhi hidup Anda, dan terus kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, saya yakin semua kegagalan akan berubah menjadi keberhasilan. Satu kali saya berkesempatan ngobrol sama Om Rudi Hartono. Teman-teman pernah dengar Om Rudi Hartono ya? Om Rudi Hartono siapa sih? Dia legendaris bulu tangkis Indonesia yang menjuarai All England selama sebanyak 8 kali dan Thomas Cup sebanyak 4 kali. Bahkan dia digadang-gadang masuk dalam Guinness Book of Record Indonesia ya, karena dia menjadi salah satu Asian Heroes dalam bidang atletik olahraga. Nah, Om Rudi sekarang udah jadi hamba Tuhan. Waktu itu Om Rudi, saya punya kesempatan untuk ngomong sama Om Rudi, ngobrol. Saya tanya, hebat banget ya, gak pernah kalah. Si Om ketawa dan bilang gini, Van, saya nih kalah berkali-kali. Cuman, saya belajar kalau kalah tuh jangan di event yang besar. Kalah tuh di event yang kecil. Dan saya belajar dari kekalahan saya di event-event yang kecil. Supaya saya belajar dari kesalahan saya dan di event-event besar, saya tidak kalah. Oh gitu Om. Jadi artinya sekelas Om Rudi Hartono pun legendaris. Dia ngalami banyak kegagalan teman-teman. Dia ngalamin banyak masalah. Tetapi dia menakar resiko gagal itu di area lingkup yang kecil. Maka dari itu jangan terus pengen yang besar. Belajar dulu dari hal yang kecil. Dari hal kecil kita gagal gak apa-apa, resikonya lebih kecil. Tetapi dari hal kecil itu kita belajar banyak hal. Sehingga waktu ada event besar, ada sesuatu promosi besar dalam kehidupan kita, kita tidak ngalami lagi kegagalan. Kita tidak lagi kalah. Kenapa? Karena kita belajar dari hal-hal kecil. Karena firman kan ngajar, selalu Tuhan kasih kita tuh hal kecil. Baru Tuhan bisa kasih kita hal besar. Betul ya? Tuhan gak langsung kasih hal yang besar. Tuhan kasih hal yang kecil. Ya, kita perlu belajar prinsip ini, small is big. Karena nggak ada hal besar tanpa hal kecil. Dan teman-teman jangan berpikir, wah harus besar dulu. Belajar dulu dari hal kecil. Ada seorang jenderal di Amerika, ya, jenderal angkatan laut, dia bilang gini, kalau kamu mau bermimpi besar, mulailah dengan membereskan tempat tidurmu. Sebab membereskan tempat tidur secara konsisten itu adalah hal kecil yang akan membawa hal besar di dalam hidup kita. Lihat, jangan terus pikirnya besar tapi belajar dulu dari hal yang kecil. Matius 25 ayat 20-23, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Yang 5 talenta, yang 2 talenta, semuanya Tuhan katakan engkau sudah setia dalam perkara kecil.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan ini aku berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berarti apapun yang kau dapatkan hari-hari ini. Mungkin kau berkata, ya saya sih nggak sekaya teman saya. Saya sih nggak se-excellent teman saya. Dia lebih berbakat, dia bisa main ini, bisa main itu. Saya dalam olahraga juga selalu jatuh. Percayalah bahwa Tuhan sudah menginstal talenta dalam kehidupan kita sesuai dengan kapasitas kita. Dan semua itu kecil. Yang kita lihat orang lain punya banyak. Percayalah di hadapan Tuhan itu kecil. Sama-sama kecil. Engkau yang punya cuma satu pun kecil. Engkau yang punya 2, kecil. Engkau yang punya 5, kecil. Buat Tuhan semua sama, kecil. Sebab yang sesungguhnya, yang besar yang Tuhan mau percayakan adalah saat kita sudah bisa dipercayakan hal yang kecil itu. Jadi jangan ada yang merasa terintimidasi kalau sekarang kita punya banyak kekurangan. Ya. Nah, ada 5 hal yang kita akan belajar bagaimana kita dapat menghadapi kegagalan kita. Hal-hal apa yang kita harus miliki. Yang pertama, poin yang pertama adalah introspeksi. Yang pertama saya ulang adalah introspeksi. Belajarlah setiap engkau menghadapi masalah, proses ataupun apapun itu, badai dalam kehidupanmu. Yang pertama, lakukan yang pertama adalah introspeksi. Melihat bukan salah orang lain apa, tetapi mengecek ke dalam. Bukan bertujuan untuk menyalahkan diri sendiri, bukan. Tetapi untuk kita mengintrospeksi kalau ternyata kesalahannya ada di kita, kita belajar untuk bagaimana memperbaiki. Jangan terus-terusan merasa bahwa semua ini karena orang lain. Saya lahir begini karena orang tua saya. Nyalahin orang. Ya. Saya ngalamin nilai jelek karena teman saya nggak mau ngajarin. Nyalahin orang. Saya dapat kayak gini keadaan karena orang lain. Nyalahin orang. Atau bahkan nyalahin Tuhan. Berhenti menyalahkan yang ada di luar. Belajarlah melihat ke dalam. Orang-orang besar yang hidup di muka bumi ini. Mereka tidak hidup menyalahkan orang lain. Tetapi bagaimana mereka hidup terus mengintrospeksi, menguji dirinya. Supaya semakin hari, setiap kesalahan mereka dapat tanggulangi. Supaya apa? Supaya besok akan menjadi hari yang lebih besar. Besok akan menjadi hari yang lebih baik. Saat kita belajar mengintrospeksi diri kita. Nah, yang kedua adalah evaluasi. Ini yang harus kita miliki, evaluasi. Belajarlah mengevaluasi, mengakui kegagalan kita. Mengakui kekurangan kita, dan kita memiliki sikap untuk mau berubah, mau belajar. Jangan menutup diri terhadap perubahan. Jangan tutup diri terhadap pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman, saya mau bilang gini, banyak loh orang yang bilang gini, tadi kira-kira khotbah saya gimana? Padahal nanya gitu pengen dipuji. Banyak loh. Bukan nanya supaya dapat masukan, bukan. Tetapi nanya supaya dipuji. Ternyata feedbacknya kita bukannya dipuji, malah direndahkan. Wah, khotbah kamu jelek, khotbah kamu nggak ngerti, kamu ngomong apa sih? Langsung kitanya jadi down. Nah, sebetulnya kita harus berani jujur sama diri kita. Waktu kita berani nanya untuk evaluasi, kita harus berani siap untuk mendengar kalau evaluasi itu tidak enak. Dalam pekerjaan juga. Kalau kita berani tanya sama bos, gimana kerjaan saya? Kalau ternyata bos bilang, saya kecewa sama kamu. Siap nggak terima? Orang besar, yang punya hati besar, dia akan berani terima. Waktu bosnya bilang, kamu banyak kekurangan. Berani akui, berani mengevaluasi, berani menyadari bahwa ya memang saya punya banyak kekurangan. Dan saya lagi belajar untuk berubah. Teman-teman, orang yang merasa bahwa dirinya sudah tahu semuanya dan tidak perlu lagi untuk diperbaiki, disitulah kegagalan yang hakiki. Saat seseorang berhenti untuk mau belajar dan merasa dia sudah tahu semuanya dan dia merasa paling di atas, itulah kegagalan yang hakiki. Dia tidak akan pernah lagi berkembang, dia tidak akan pernah lagi berubah menjadi apapun. Sayang sekali. Yang ketiga, apa yang kita harus miliki? Persistensi. Saya ulang, yang pertama introspeksi, yang kedua kita perlu belajar evaluasi, mengakui, menyadari, ya, mengevaluasi kembali. Yang ketiga, persistensi. Persisten artinya gigih, tidak mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Teman-teman, saya ini ada di generasi sambungan, generasi jembatan. Ya. Saya tahu yang namanya, kalau mau main game harus pakai ketik yang namanya masuk ke dalam program yang namanya DOS, DOS.
Nggak tahu teman-teman ada yang tahu nggak ya? Zaman saya ngalamin gitu ya. Mau main Prince of Persia ada, tapi ya gitu, pakai disket segede-gede gaban gitu ya. Terus mulai disketnya mengecil. Saya ngalamin yang namanya ngedenger lagu pakai Walkman. Tahu Walkman ya? Bukan orang berjalan, Walkman bukan. Walkman itu segede gini, dia buat puter kaset, pakai baterai, saudara ya. Masih pakai baterai gitu ya. Zaman saya begitu ya. Saya ngalamin zaman itu. Saya juga ngalamin zamannya iPod. Saya ngalamin zamannya sekarang iPod kayaknya udah nggak ada juga ya. Udah berganti begitu. Saya ngalamin masa di mana orang tua saya adalah generasi baby boomers. Ya, yang kalau mau negor orang selalu lewat orang ketiga, rata-rata kan generasi baby boomers gitu. Nggak berani konfrontasi, lebih jaga perasaan. Saya ngalamin. Tapi saya juga ngalamin generasi alpha nih. Yang kayaknya hidupnya maju, cepat, instan. Yang wah, gila-gilaan gitu ya. Baby boomers, milenial, generasi X. Saya di generasi X, generasi Z, generasi alpha. Saya ngalamin ini, saya hidup di jembatan antara 4 generasi gitu ya. Saya ada di tengah gitu. Dan saya melihat banyak hal. Saya belajar dari generasi atas, saya melihat kepada generasi bawah. Apa yang kurang dalam generasi kita hari-hari ini? Kita harus belajar ngaku ya. Kita harus belajar jujur untuk berubah. Kita kurang yang namanya persisten. Kita jago mulai. Tetapi keadaan, teknologi memacu kita untuk serba cepat. Tetapi kita kehilangan yang namanya kekuatan untuk bertahan. Persistensi kita lemah. Mari hari-hari ini harus belajar. Tambahkan. Kita harus miliki sikap persisten, teguh. Mau, gigih, gak mudah menyerah, gak mudah putus asa. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Belajar dari hal kecil. Jangan langsung pengen hal besar. Belajar dari hal kecil, berani terima masukan. Generasi kita perlu ini. Belajar persisten. Jangan mudah menyerah. Dan yang keempat, kita harus miliki yang namanya resistensi. Ya, tadi persistensi, sekarang resistensi. Resistensi yang saya maksud apa? Tetap bertahan. Belajar kebal dengan masalah. Jangan baperan. Dikit-dikit baper, pundung. Saudara tahu pundung? Pundung tuh kecewa terus kayak udah gak mau tahu lagi gitu ya. Langsung mundur, udahlah gue gak gini-ginian lagi. Udahlah gue memang gak diterima. Pundung, dikit-dikit pundung. Wah gak bisa. Kalau kita mau menang dalam segala circumstances, dalam segala keadaan, kita harus menjadi orang-orang yang punya resistensi. Tetap bertahan, tetap berjuang, kebal. Gak boleh baper gitu ya. Ibarat saya belajar dalam kedewasaan saya gitu ya. Ditampar gitu, sakit gak? Enggak, padahal sakit, tapi enggak. Belajar untuk kebal. Seperti kalau tentara gitu ya. Latihan tubuhnya, dipukul dadanya, sakit gak? Tidak. Harus belajar untuk kebal. Gak baper. Supaya apa? Hidup kita maju, bukan mundur. Itu saudara. Ya. Fokus dengan apa yang ada. Jalani dengan apa yang ada. Jangan memusingkan hal-hal yang belum pasti. Ada sebuah ilustrasi bagus. Seekor rusa betina mau melahirkan anak. Dia sudah sakit bersalin, dia cepat cari tempat yang nyaman, yaitu di pinggir sungai. Di pinggir sungai yang tenang. Tetapi tiba-tiba semua keadaan berubah. Tiba-tiba waktu dia melihat ke kanan, dia melihat ada pemburu yang mau melesatkan tembakan ke arah dia. Dia lihat ke kiri, ada seekor singa yang mau menerkam dia. Tuh dia lihat ke atas, awan gelap, petir menyambar, dan tiba-tiba hutan yang kering itu terbakar. Wah, rasanya udah panik sekali. Wah, harus bagaimana? Mau lari ke kanan salah, ke kiri salah. Bahkan mau apa? Kayaknya udah serba salah. Cari Tuhan pun kayaknya langit tertutup. Harus gimana? Tetapi tiba-tiba rusa itu cuma bisa satu. Dia fokus melahirkan anaknya. Dia pasrah, dia berharap, dia pasrah dengan keadaannya. Tetapi dia pasrah juga bahwa waktu dia melahirkan, dia bisa fokus untuk melahirkan dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hujan deras turun. Hutan yang terbakar, semuanya bisa terselesaikan karena air hujan yang turun. Waktu petir menyambar, sang pemburu matanya menjadi terkabur. Yang tadinya mau nembak rusa,
Pemburu ini malah nembak singa. Singa yang mau menerkam malah mati di tangan pemburu. Begitu hujan deras datang, pemburu lari mencari tempat berteduh. Apa yang terjadi dengan rusa ini yang tidak melakukan apa-apa? Dia selamat. Ini sebuah ilustrasi, tetapi saya menangkap satu hal yang pasti, bahwa di atas semua ketidakmampuan kita, ada tangan Tuhan yang beracara. Tangan Tuhan tetap merenda sampai hari ini. Dia masih bekerja dan dia sedang bekerja di dalam Anda. Jangan putus asa, jangan berhenti hari ini. Percayalah, Tuhan masih bekerja. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan penuh dengan pengharapan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah milikilah mawas diri. Mawas diri atau self-awareness merupakan sikap kehati-hatian terhadap segala jenis bentuk ucapan, tindakan yang akan dilakukan. Mawas diri merupakan sikap cara membawa diri dengan mengatur emosi, tindakan yang terkendali agar tidak menimbulkan efek negatif di kemudian hari, serta tidak merugikan orang lain. Mawas diri merupakan wujud dari perilaku kerja prestatif, artinya seseorang yang mawas diri dalam bekerja memiliki keinginan untuk terus maju. Kita perlu miliki yang namanya mawas diri. Hari-hari ini kita perlu belajar 5 hal ini dan kita lakukan. Ingat, kita perlu gigih, persisten melakukan ini. Saya berdoa engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menang dalam segala keadaan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, firman yang singkat mengajar kami, tetapi engkau sendiri yang terus akan memberikan pertumbuhan sebab hamba-Mu ini sangatlah terbatas. Saat ini mau berdoa bagi mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang putus asa, berikan pengharapan. Dan mereka yang sedang mengalami jalan buntu dalam pekerjaan, studi, kehidupan rumah tangga. Orang tua mereka sedang mengalami masalah. Tuhan, Kau yang jamah. Alirkan kuasa-Mu saat ini menjamah mereka. Menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan. Jauhkan dari semua sakit penyakit. Perlindungan tangan Tuhan sempurna dalam setiap aktivitas. Terima kasih Bapa. Kami selesai, kami akan mengakhiri ibadah kami, mengangkat kedua tangan kami, menerima berkat daripada-Mu, membuka hati kami. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus bersama manis dengan Roh Kudus menyertai Anda dan saya mulai dari hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama kita bilang, amin. God bless. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan